Informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Kabak Ops Polres Solok Selatan, pelaku penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan menyerahkan diri di Polda Sumatera Barat. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadak Iskandar menyebut pelaku penembakan terhadap Kasat Reskrim AKP Rianto Ulil Ansari menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Sebelumnya, polisi sempat memburu pelaku yang diduga bersembunyi di Kabupaten Solok Selatan. Pelaku menyerahkan diri ke polisi pada Jumat pukul 3 dini hari. Saat ini, Propam Polda Sumatera Barat masih memeriksa pelaku untuk mendalami motif penembakan. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengatakan Propam Polda Sumbar sudah memeriksa 5 orang dalam kasus polisi tembak polisi hingga tewas. 2 orang polisi yang diperiksa diantaranya anggota yang sedang memeriksa galian tambang ilegal bersama korban. Soal motif, polisi masih menyelidiki ada tidaknya kaitan penyelidikan kasus tambang ilegal dengan penembakan ini. Ya, di antaranya adalah 2 orang yang bersama Pak Kasat tadi dini hari itu yang bersama-sama memproses dugaan terjadinya galian sirtu yang ilegal, dan juga termasuk saksi yang lain. Saksi yang lain termasuk korban, termasuk pelaku, saksi pelaku Pak Kapolres. Setelah proses visum jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, AKP Rianto Ulil Ansor yang tewas ditembak rekan sendiri dipulangkan ke kampung halaman di Makassar. Sebelum diberangkatkan, jenazah dilepas dengan upacara kedinasan dihadiri kerabat dan perwakilan pihak keluarga korban. Upacara pelepasan yang dipimpin langsung Kapolda Sumbar Irjen Suharyono. Jenazah akan tiba di Makassar, Sulawesi Selatan malam ini. Sebelum dimakamkan, jenazah korban akan disemayamkan di gereja GPIB Mangamaseang, Makassar. Rencana kami mendapat informasi akan dibawa ke Makassar karena memang yang bersangkutan juga berasal dari Makassar. Dan hari ini setelah upacara jenazah akan diberangkatkan, kemungkinan besar akan tiba nanti malam, tengah malam. Dan kami belum tahu proses selanjutnya di Makassar, tetapi saya sudah dihubungi oleh teman pendeta yang ada di Makassar. Mereka pun telah melakukan persiapan untuk menyambut jenazah almarhum dan akan membuat ibadah dan memakamkannya di Makassar. Ibu Kasat Reskrim Polsek Solok, AKP Rianto Ulil, berduka mendengar kabar putranya tewas ditembak sesama rekannya usai menjalankan tugas. Keluarga menyesal AKP Ulil tewas setelah menjalankan tugas dengan baik menangkap pelaku tambang ilegal. Keluarga menilai AKP Rianto Ulil adalah sosok yang baik dan berdedikasi tinggi pada pekerjaan. Tentunya kami sangat prihatin, kaget ya. Tidak disangka ini anak pergi dengan peristiwa kejadian macam itu. Di mana anak ini kan melaksanakan tugas yang baik. Tapi ada oknum yang mungkin terlibat dalam tambang galian C sana itu. Mungkin tidak puas penanganan ini. Ya, itulah emosi dia. Di mata keluarga sosok AKP Ulil bagaimana? Di mata kita keluarganya ini anak sangat baik. Sangat peduli sama keluarga, familiarnya, bergaulnya juga baik. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta polisi segera membuka motif kasus anggota polisi yang tewas ditembak polisi. Komisioner Kompolnas Khairul Anam mendorong kepolisian daerah Sumatera Barat segera menyelidiki sejumlah dugaan yang menjadi latar kasus penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Selatan AKP Rianto Ulil Ansor. Anam menyebut salah satu yang perlu diselidiki
adalah dugaan motif penembakan terkait dengan penertiban tambang liar galian C. Jika memang terkait penegakan kasus tambang, polisi menurutnya juga perlu mendalami latar belakang dan siapa saja yang terlibat. Kalau informasi awal ya, tapi memang ini harus kita telusurin dulu. Informasi awalnya kan memang korban sedang melakukan penegakan hukum atas tambang galian C. Habis itu terjadilah peristiwa ini. Nah, kalau ini betul terjadi demikian, ini yang kita sebut sebagai obstruction of justice. Ini problemnya serius dalam konteks penegakan hukum gitu, apalagi sampai menggunakan senjata api dan menghilangkan nyawa. Nah, kami berharap Polda Sumbar bisa melakukan penegakan hukum, tidak berhenti di penembakannya, tapi latar belakangnya dan siapapun yang terlibat di situ harus ada penegakan hukum yang serius gitu.